Sebuah mobil terbakar di tengah jalan tol Tangerang kilometer 20. Pengemudi mobil mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Sebuah mobil terbakar di tengah jalan tol kilometer 20 tol Tangerang. Mobil jenis City Car ini diduga terbakar setelah kehilangan kendali menabrak pembatas jalan tol. Beruntung pengemudi mobil selamat dan hanya mengalami luka. Korban segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Hari ini sekitar jam 10 telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dimana awalnya itu bermula dari kebakaran dari kap mesin Honda Brio yang dikemudikan oleh saudara Tommy. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang remaja di kota Ternate, Maluku Utara nekat berjoget di atap sebuah mobil angkot yang melaju di jalan raya. Aksi joget berbahaya itu pun langsung viral di media sosial. Inilah video seorang remaja yang tengah berjoget di atap sebuah mobil angkot di Ternate, Maluku Utara. Aksi nekat dan berbahaya remaja ini direkam oleh seorang pengendara yang berada di belakang angkot. Polisi langsung melacak usai rekaman video ini viral dan berhasil menangkap para pelaku, yakni NS yang berjoget serta sopir mobil angkot FH di kawasan Vitu, Kota Ternate Selatan. Saat diperiksa, keduanya mengaku aksi mereka hanya ingin mencari sensasi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Karena dia ingin cari sensasi. Nah, karena tidak ada yang suruh, saya tanya ke dia bilang saya sendiri Pak yang naik. Jadi emang dia murni untuk mencari sensasi di tengah kesorean di belakang gunung. Saya minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang saya lakukan tadi seperti berjoget di atas mobil mikro. Apabila saya mengulangi lagi, maka saya siap diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk masyarakat yang lain, jangan meniru perbuatan seperti yang sudah saya lakukan karena dapat membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Meski meminta maaf, polisi tetap memberikan penindakan berupa surat tilang karena sopir mobil angkot FH tidak memiliki surat izin mengemudi. Keduanya dipulangkan usai memberi pernyataan, namun mobil angkot mereka tetap ditahan di kantor Lantas Polres Ternate karena pelanggaran sound system yang dianggap mengganggu. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sidang lanjutan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan Raffi Ahmad dalam sebuah pesta kembali bergulir. Raffi Ahmad kembali tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat. Dalam persidangan kali ini, Raffi Ahmad kembali diwakilkan oleh kuasa hukumnya Jonathan Tampu Bolon, sementara dari pihak David Tobing yang melaporkan Raffi Ahmad dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan tidak hadir dalam persidangan. Sebelumnya, persidangan digelar pekan lalu sempat ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok lantaran kuasa hukum Raffi Ahmad tidak memenuhi persyaratan persidangan, yakni tidak membawa surat kuasa resmi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat akan memanggil David Tobing dan Raffi Ahmad untuk mediasi dalam waktu 30 hari mendatang, terhitung sejak Rabu hari ini. Ini kan tetap kita sebenarnya dengan apa yang ada di gugatan kita, tapi nanti di negosiasi, di mediasi, nanti kita lihat hasilnya. Meski telah menyampaikan permintaan maaf, presenter kondang Raffi Ahmad tetap harus berurusan dengan pengadilan. Raffi yang termasuk penerima suntik vaksin COVID-19 perdana digugat karena hadir di pesta tanpa protokol kesehatan. Beberapa jam usai menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, presenter kondang Raffi Ahmad menghadiri sebuah pesta. Tangkapan layar dalam akun Instagram rekan Raffi, Anya Geraldine, Raffi dan istrinya, serta beberapa rekannya berpose tanpa mengenakan masker. Dalam foto juga menunjukkan tidak ada jarak fisik. Atas aksinya itu, warganet ramai-ramai mengecam Raffi. Bahkan Raffi juga mendapat kecaman dari sejumlah artis. Tidak hanya kecaman, pengacara David Tobing melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok. Raffi dianggap melanggar aturan terkait protokol kesehatan dan tindakannya tidak memberi contoh yang baik sebagai influencer. Saya melihat apa yang diperbuat oleh Raffi Ahmad sebagai perwakilan dari ratusan juta masyarakat Indonesia yang diundang oleh Istana Negara untuk disuntik vaksinasi pertama kali, itu sudah sangat melanggar asas kepatutan dan kepantasan,
serta melakukan tindakan ketidakhati-hatian. Dan di situ sudah terbukti terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Berdasarkan itu, saya memohon ke pengadilan agar Raffi Ahmad tidak meninggalkan rumah selama 30 hari sejak vaksin kedua. Sebelumnya Raffi telah menyampaikan permohonan maaf. Suami Nagita Slavina itu juga mengakui keteledorannya. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Selain digugat, Raffi Ahmad juga akan dipanggil polisi untuk mengusut dugaan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Pada rencana penyelidikan kami, setelah kami lakukan nanti penyelidikan terhadap seperti pendukung, ya ini perlu kan adanya menguji kualitas keterangan, itu kan dilakukan nanti dengan memintai keterangan klarifikasi kepada Satpam yang berada di lingkungan, Satpam perumahan di depan rumah, Satpam perumahan yang berada di samping rumah, kemudian nanti keterangan apa Satpam pemilik rumah. Itu sebagai bahan kami untuk melakukan penyelidikan. Selesai itu siapa yang hadir akan kita klarifikasi, kemudian juga termasuk pihak yang ulang tahun juga akan kita klarifikasi. Baru nanti berikutnya meninjau kepada diantaranya itu saudara Raffi Ahmad lah. Sebelumnya Raffi mendapat keistimewaan sebagai penerima vaksin COVID-19 perdana di Istana Negara. Raffi mendapat kesempatan bersama Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri dan juga pejabat lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik kewarganegaraan Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur terus bergulir. Komisi Pemilihan Umum NTT pun menyerahkan putusan akhir kepada Menteri Dalam Negeri. Setelah mendapat kepastian dari Kedutaan Besar Amerika Serikat terkait kewarganegaraan, Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, KPU, dan Bawaslu menyerahkan putusan akhirnya kepada Menteri Dalam Negeri. Ketua KPU Provinsi NTT mengatakan pihaknya telah selesai melaksanakan tahapan pilkada dan telah mengirimkan hasil pemilihan dan sedang menunggu jadwal pelantikan. Mungkin bisa dikonfirmasi kepada pihak yang meneruskan proses itu. Karena tahapan kami itu sampai ke pengusulan pasangan calon terpilih kepada Mendagri melalui DPR. Itu sudah Pak ya? Itu sudah dilakukan pada tanggal 23 Januari. Okay. Saya minta teman-teman bisa konfirmasi ke DPR atau juga Pemprov dan juga Kemendagri yang akan melaksanakan itu. Jadi batasan kami hanya menjelaskan prosedur, tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon yang sudah dilakukan. Orien Patriot Riwukore selama ini hidup di Amerika Serikat dan baru kembali ke Indonesia bersama keluarga sejak kontestasi pilkada serentak mulai bergulir. Kewarganegaraannya pun telah diklarifikasi oleh pihak penyelenggara pemilu ke Dukcapil Kota Kupang dan menyatakan bahwa Orien berkewarganegaraan Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemilik pasar Dinar Dirham Depok, Jawa Barat ditangkap polisi. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.